Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk penyertaan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Sejenak Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biasanya seseorang yang sudah merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, pasti dia akan meninggalkan pesan-pesan terakhir bagi orang yang ditinggalkannya. Apalagi kalau itu adalah seseorang orang tua, pasti akan meninggalkan pesan-pesan terakhir bagi anak-anaknya, baik itu mengenai nilai-nilai kehidupan atau segala sesuatu hal yang baik yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup bagi anak-anaknya. Demikian juga halnya dengan nats firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus yang adalah bapak rohani daripada Timotius. Di sini juga Rasul Paulus memberikan pesan yang terakhir kepada Timotius, di mana Rasul Paulus dia mengharapkan kedatangan daripada Timotius yang juga harus membawa Markus bersama dengan dia. Ini adalah saat-saat di mana kematian Paulus sudah dekat. Dengan situasi kesehatan yang memburuk, pada saat itu juga Demas yang adalah rekan sepelayanannya memilih untuk meninggalkannya karena telah mencintai dunia ini. Dan juga rekan-rekan sepelayanan daripada Paulus meninggalkan Rasul Paulus karena harus melihat mengunjungi jemaat-jemaat lainnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya tidak mudah bagi seorang Rasul Paulus di dalam menjalankan kerasulannya. Ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang harus dia hadapi. Ada begitu banyak orang yang tidak menyenanginya, bahkan ingin melakukan perbuatan jahat kepadanya. Sehingga di dalam pesannya ini juga dia mengingatkan kepada Timotius agar dia berhati-hati dengan orang tersebut, karena orang itu sangat menentang ajaran yang mereka sampaikan. Akan tetapi yang mau kita lihat di sini bahwasanya Paulus mempersaksikan kalau Tuhan itu senantiasa mendampingi dan menopang dia di dalam memberitakan Injil. Sehingga pada akhir-akhir hidup Paulus dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan aku dan aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita juga mau belajar dari sosok seorang Paulus yang dengan setia melayani Tuhan sampai seumur hidupnya. Tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan juga bukan sebuah jaminan bagi kita agar terhindar dari berbagai macam persoalan. Akan tetapi yang harus kita pegang, yang harus kita yakini bahwasanya Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan, dari berbagai situasi yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berlaku setia di dalam mengikuti Kristus. Sekali kita sudah memilih menjadi pengikut Kristus, maka mari kita pertahankan untuk senantiasa mengikuti Dia sampai dengan selama-lamanya. Karena orang yang setia sampai pada akhirnya akan mendapatkan upah dari kesetiaannya, yaitu menjadi orang yang berhak mewarisi kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini.
yang boleh mengingatkan kepada setiap kami orang yang percaya agar kami boleh setia di dalam mengikuti Engkau. Sekalipun ada begitu banyak hambatan dan tantangan yang akan kami hadapi, tetapi Tuhan yang menyelamatkan, yang mendampingi kami sehingga kami dimampukan untuk melewati semua itu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.